Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya, terkait hoki atau keberuntungan yang akan Gemini dapatkan di bulan September 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya guys, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedain ya. Kalau dirasa nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Gemini, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, apa nih hoki yang Gemini dapetin di bulan September 2021. Tapi ya, saya akui ya, memang kalau rata-rata tuh Gemini itu hokinya di keuangan. Ya, nggak tahu deh. Rata-rata memang para Gemini ini mah sukses sih kalau dalam segi finansialnya. Oke, beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh sebagai reading pembacaan. Cuma kita lihat aja ya, apa yang menjadi keberuntungannya atau hokinya. Oke, di Emperor. Seven of Pentacles. Two of Swords. Seven of Wands. Six of Swords. Seven of Swords. Page of Cups. The Hangman. Nine of Swords. Dan terakhir Knight of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Di sini bottom of the decknya ya untuk Gemini. Oke, Gemini. Terkait hoki atau keberuntungan yang akan kamu dapetin di bulan September 2021. Oke. Pertama-tama di sini saya mau kasih tahu ya. Ini ada hubungannya dengan orang yang pernah yang adu mulut sama kamu Gemini ya. Bisa dibilang orang ini tuh sebetulnya benci sama kamu ya. Cuman mungkin dari sifat luarnya dia berperilaku ya seolah-olah baik-baik aja ya. Biasa aja, ndak ada gimana-gimana. Cuma ya itu ya namanya hati orang, kita nggak bisa lihat dalamnya itu gimana. Begitupun juga dengan dia. Di belakang kamu memang orang ini menaruh dendam ya, rasa benci yang cukup kuat ke kamu karena berdasarkan rasa iri. Kan saya selalu bilang ya, kalau para Gemini itu memang rata-rata itu sukses, banyak uang. Nah, di sini yang menjadi kendala kenapa mereka iri sama kamu itu karena kamu ini sukses secara finansial. Itu yang ngebuat mereka itu iri. Ya, bisa dibilang mungkin gaji kamu lebih besar atau mungkin bisnis yang kamu jalanin naik, itu yang ngebuat sebagian orang itu nggak suka. Nah, Gemini, hokinya kamu ini yang pertama, orang yang pernah adu mulut sama kamu, yang iri sama kamu, saya lihat dia lagi terlibat konflik yang cukup besar. Ya, itu dia. Entah kenapa konfliknya ya, intinya dia kayak adu mulut gitu sama orang lain. Cuma kayak dia ini kalah telak. Kalah telaknya gini ya, karena sifat-sifat dari dia itu tuh kayak ketahuan semuanya ya, jadi seolah-olah apa yang dia sembunyiin itu ketahuan. Oh, ini sifat aslinya, oh ini nih yang dia sembunyiin ya, jadi kayak ketahuan sama orang-orang sekitar. Nah,
begitu. Makanya dia kayak semacam ngedapetin karma buruk di sini. Nah, di sini ya kamu nggak perlu happy ya di atas penderitaan orang lain. Setidaknya ya kamu cukup tahu, oh sekarang dia lagi dapat balasannya. Dulu dia iri sama aku, dia adu mulut sama aku, sekarang malah dia adu mulut sama orang lain. Ya ibarat adu mulutnya di sini tuh kayak gimana ya, kayak kegap gitu loh, kesalahan-kesalahan yang ibarat dia perbuat, aib-aib dia itu ketahuan semuanya. Intinya perbuatan-perbuatan jelek dia ketahuan. Ya itulah, pasti ibarat kata tuh ada masanya ya. Ibarat kata sepintar-pintarnya kita nyembunyiin sifat ibarat atau perbuatan buruk kita, lama-lama itu juga akan ketahuan ya, pasti akan dibongkar oleh yang maha kuasa ya, oleh Tuhan ya. Jadi ya gitu, sekarang aib-aib dia kesebar oleh orang-orang sekitar, dan aku ngeliat memang banyak orang-orang sekitar ini yang mulai ngejauhi dia. Nah, itu salah satu hokinya kamu ya. Jadi orang yang iri sama kamu, aibnya lagi kebongkar ya. Itulah mungkin balasannya ya. Dulu pernah nyakitin kamu, ngomongnya kurang enak ya, segala macam. Ini bagi yang resonate ya. Terus next aku lihat untuk perkembangan karir kamu sendiri, kamu semakin jaya ya. Saya lihat kamu semakin sukses, aku lihat di sini. No problem sih, tidak ada masalah ya. Kamu semakin berhasil ibarat kata dalam bisnis kamu, dalam karir kamu itu sendiri. Karena di sini tuh kayak banyak ya kolega atau mungkin kayak semacam atasan yang respect sama kamu ya Gemini. Mungkin dari kinerja kamu bagus ya, segala macam, itu yang ngebuat dari orang-orang itu banyak yang taruh respect dan percaya kalau memberikan proyeknya ke kamu. Oke. Di sini ada hal lain aku lihat terkait hoki itu sendiri. Ini ada hubungannya dengan cinta ya. Kelihatannya ada seseorang yang memang menyukai kamu secara diam-diam ya. Itu salah satu hoki kamu. Kelihatannya orang ini sudah lumayan cukup lama ya memperhatikan kamu, tapi kayaknya mungkin kamu ini nggak sadar atau gimana ya. Memang sih saya akui ya, rata-rata Gemini itu sedikit cuek ya. Cuman memang ada yang suka sama kamu di sini. Intinya ya, posisinya kalau aku lihat, kamu sepertinya nggak menyukai orang tersebut. Ya, terlihat nggak suka. Ya, karena kamu orangnya kan memang selagi cuek, kamu juga bukan tipe orang yang ibarat kata itu mentang-mentang ada yang suka, kayak kamu itu menyukai orang itu balik ya, enggak. Gitu ya, kelihatan sih kamu nggak bakalan suka balik ya. Kenapa alasannya? Karena memang kamu nggak suka ya, mau gimana ya, masa ada alasan yang lebih ya. Misalnya kamu punya karakteristik tersendiri untuk memilih pasangan, ya mau gimana, masa harus dipaksain ya. Namanya perasaan orang kita nggak bisa paksain ya, apalagi kita nggak boleh ngejolimi atau ngebilang orang itu sebagai seseorang yang pemilih ya. Kalau memang nggak suka ya masa harus dipaksain ya. Kadang-kadang tuh manusia itu suka aneh ya. Saya suka kasihan kadang-kadang tuh ada beberapa klien atau teman saya gitu yang suka cerita, katanya kadang suka dibilang oleh orang itu, dibilang pemilih lah, inilah itulah lah. Memang kagak suka masa harus dipaksain ya. Mungkin aja karena dari agamanya berbeda, atau mungkin dia lebih memilih dari keluarga yang terpandang ya, atau mungkin dia memilih keluarga yang setara. Kita kan nggak ada yang tahu ya. Jadi jangan serta-merta main ngatain aja ya. Itu saya sedikit cerita ya, karena banyak banget yang suka cerita kayak gitu ya. Aku kadang suka kasihan ya. Emang kadang-kadang manusia itu mulutnya jahat ya. Ya Gemini ya, itu mungkin salah satu faktor ya. Mungkin ada beberapa orang yang memang saya lihat yang kadang tuh suka nyinyir ya, nyinyirin kamu ya. Mungkin kamu sampai dibilang pemilih atau segala macam ya. Kalau kamu gak suka masa harus jadian gitu ya. Cuman memang kalau dari segi orang ini benar-benar suka sama kamu atau tidak, dia benar-benar suka sih ya. Karena aku lihat orangnya cenderung agresif sekali mendekati kamu. Sedangkan kalau aku lihat diri kamu, kelihatannya kamu bukan tipe orang yang menyukai seseorang yang agresif ya. Kayak semacam kayak
gimana sih kalau ngeliat agresif gitu, kamu tuh malah bukannya suka malah jadi ilfeel ya. Mungkin itu karena dari sifat agresifnya yang ngebuat kamu itu menolak orang tersebut ya. Nggak apa-apa ya, disukai seseorang juga itu kan merupakan suatu hoki ya Gemini ya. Nggak apa-apa ya, meskipun kita nggak menyukai orang tersebut, kayak kamu nggak suka sama orang tersebut, tapi kalau kamu disukai seseorang itu namanya keberuntungan ya, daripada nggak pernah dicintai oleh siapapun. Kayaknya miris banget, kasihan ya. Kita lihat pesan angelnya untuk Gemini. Saya ambil satu kartu. Sakral Chakra. Oke, kamu orangnya yang cukup sensitif ya terhadap situasi atau terhadap suatu hubungan. Sensitif di sini maksudnya angel mau ngasih tahu ya bahwa kamu jadi pribadi seseorang. Mungkin bisa dibilang kamu jangan terlalu menjadi seseorang yang sensitif. Mungkin kalau kamu dibilang apa atau apa kayak gitu ya, kamu suka kayak masukin ke dalam hati. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Ya jadi menurut aku secara nggak langsung mungkin ada beberapa orang bilang, ah kamu kok males banget gitu ya. Jadi kesannya kamu orangnya sangat sensitif terhadap kata-kata ya. Jadi mungkin maksud dari angel di sini bukan gimana-gimana ke kamu, cuma ingin menyampaikan ya kalau jadi pribadi seseorang ya jangan terlalu sensitif dalam menanggapi suatu hal ya. Ibarat kata ya udah jadi orang biasa aja ya, jangan terlalu sampai ih kesel, ih marah, jangan kayak gitu. Mungkin ada beberapa Gemini yang sifatnya sensitif kali ya, makanya angel kasih tahu ini lewat saya. Itu aja sih, selebihnya ya finansial kamu selalu bagus ya saya lihat. Semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.